Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, semuanya baik ya. Oke, kita akan memulai ibadah PD kita pada hari ini. Sebelumnya saya kasih waktu dulu untuk Bapak Ibu rekan-rekan semua. Boleh bersatu teduh bersama-sama. Kita boleh naikkan doa kita, ucapan syukur kita pada Tuhan. Kita boleh dikumpulkan saat ini di sini. Itu semua bukan hanya kebetulan, tapi Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Kita di sini untuk sama-sama belajar, sama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Bersiapkan hati dan diri kita untuk memuji Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul saat ini, hari ini dengan keadaan yang baik, dengan kesehatan yang Kau berikan buat kami, juga waktu yang boleh Kau berikan buat kami Tuhan, kami luangkan untuk dapat hadir. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, pengajaran Tuhan, dan biarlah Kau siapkan hati kami, jiwa kami, diri kami Tuhan, kuping telinga kami Tuhan untuk menerima apa yang akan menjadi pengajaran Tuhan. Dan biarlah kami percaya kami tidak akan pulang dengan sia-sia, kami pulang dengan membawa satu pengharapan yang baru, satu pelajaran yang baru Tuhan. Kami juga akan menaikkan puji-pujian kami bersama-sama. Biarlah Kau layakkan kami Tuhan untuk dapat selalu menyembah Engkau dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Juga kami berdoa untuk semua rekan-rekan kami mungkin yang sedang sibuk Tuhan atau mungkin sedang tidak dapat hadir berhalangan. Biarlah Kau juga yang boleh menolong mereka agar dapat berkumpul dengan kami Tuhan di kesempatan yang berikutnya. Juga mungkin teman-teman kami yang dalam perjalanan ke sini Tuhan sedang on the way, biarlah Kau boleh menyertai mereka dalam setiap langkah mereka juga. Sekarang Tuhan kami memulai ibadah kami, biarlah semua berjalan dengan baik dan Kau yang boleh memimpin ibadah ini dari awal hingga dengan akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Teman-teman semua boleh bangkit berdiri. Semangat ya teman-teman semuanya. Sudah siap memuji Tuhan pada hari ini? Haleluya. Oke, haleluya. Kita hari ini bukan cuma memuji Tuhan ya, kita mau memuji dan menari bagi Tuhan. Siap? Boleh peregangan dulu, kita mau joget-joget sedikit. Oke? Oke, pujian ini akan menyatakan dan mengingatkan kita nih, kalau kita semua, mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan semua ditempatkan di lingkungan Bapak Ibu di rumah, atau mungkin di Bogasari juga, ada yang sedang bekerja, ada yang mungkin sedang PKL, di setiap divisi kita masing-masing, itu semua adalah pekerjaan di ladang-ladang Tuhan ya. Kita semua harus tetap semangat untuk menjadi teladan, juga memancarkan kasih dan terang Tuhan. Siap? Siap. Ini kan pujian, jangan lelah. Ikutin gerakannya ya. Tangannya dong. Dengan semangat kita menyanyikan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Yang semangat dong, gerakannya mana? Kudus yang kekuatan, yang bekerja dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Masih lemes nih, sekali lagi ya. Sekali lagi dong, yang makin semangat. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan
Kita bersyukur ya kalau kita boleh diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan untuk dapat menjalani kehidupan kita sehari-hari. Itu semua hanya karena kasih dan juga kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan buat kita. Oleh karena itu kita biarlah hidup untuk selalu memuliakan Tuhan, dan kita mau menyembah dan juga memuji Dia. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Allah akan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Ibu rekan-rekan silakan bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dari awal. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Allah akan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku? Kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk memulia nama-Mu selamanya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Allah akan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan, kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Allah akan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang kami terima di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kami.
Terima kasih juga komunitas di tempat ini, Persekutuan Doa El Shaddai, terus Tuhan pelihara. Bimbinglah kami terus supaya kami bisa mengalami Tuhan. Kami bisa terus diarahkan di tengah-tengah pekerjaan kami dan di tengah-tengah keluarga kami, bahkan di dalam masa depan kami. Berfirmanlah bagi kami karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon ini semua. Amin. Silakan duduk rekan-rekan. Shalom. Oh, saya pakai ini kali ya. Oke, ya. Ya, jadi hari ini tema kita adalah bagaimana kita menjadi teladan Injil, jadi menjadi duta Injil begitu ya. Dan saya harap ini bisa kita hubung-hubungkan dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan pasangan, di inner circle kita masing-masing. Mari sama-sama kita buka 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Satu ayat ini kita akan breakdown apa yang menjadi pesan firman Tuhan pada siang hari ini. Kalau rekan-rekan ada Alkitab di handphone juga boleh silakan dibuka. Saya akan bacakan bagi kita. 1 Timotius 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya bahasa Inggriskan ya karena ada hal yang lebih menarik di situ ya. Let no one look down on you because you are young, but set an example for the believers in your speech, conduct, love, faithfulness, and purity. Jadi ada 5 di situ. Bagaimana kita menjadi duta Injil di dalam marketplace ini. Kita mulai dengan satu nama, Immanuel Ebenezer. Nama yang sangat berarti dalam sekali ya, Immanuel. Allah beserta dengan kita. Ebenezer sampai di sini akhirnya ketangkap juga. Jadi Wamen ya, Menteri Ketenagakerjaan ini luar biasa ya, namanya indah sekali tapi kelakuannya nggak seindah namanya. Ketangkap ya OTT sama KPK dan mengenaskan karena ini orang Kristen begitu. Jadi kalau kita bicara tentang duta Injil memang nggak usah muluk-muluk. Jadilah teladan itu aja begitu. Jadi problemnya adalah ketika kita itu di dalam sebuah lingkaran yang bisa membuat kita jatuh atau bertahan begitu, itu akan menentukan apakah kita, saudara dan saya, benar-benar menjadi duta Injil begitu. Nah ini satu hal yang mencoreng banyak muka. Karena dia sudah melakukan ini sejak dia terpilih jadi wamen begitu. Dan belum setahun kepemimpinan dari Presiden Prabowo rekan-rekan ya. Dia harus menerbitkan sertifikat K3 begitu ya. Nggak tahu, kita juga pakai nggak itu. Katanya dia store mesti satu company itu 3M. Dan hasilnya itu dapat 81M. Wah ini jadi satu hal yang sederhana tapi menyakiti setiap kita. Immanuel Ebenezer itu nggak seindah namanya. Ternyata jadi teladan itu memang nggak gampang. Itu problematikanya. Lalu bagaimana sebenarnya untuk kita menghadapi ini? 5 dimensi ini kita kupas satu-satu. Timotius adalah seorang yang muda, usia 30 tahun, melayani di gereja Efesus, dimentor oleh Paulus. Efesus muda ini, seorang yang muda menggembalakan jemaat Efesus ini tekanannya banyak sekali, terutama pengajar-pengajar palsu. Dalam usia muda, sebagai seorang gembala, menggembalakan kota Efesus yang pada waktu itu menjadi kota yang sangat-sangat modern sekali. Semua ada. Semua kepercayaan ada di situ, semua kesenangan ada di situ. Enggak gampang bagi Timotius. Maka Paulus tidak mengajarkan cara dia berdebat bagaimana. Tidak mengajarkan bagaimana meyakinkan orang. Tapi hanya satu, jadilah teladan. Jadi teladan ini rekan-rekan menjadi PR kita seumur hidup. Maka ketika kita menamakan diri orang Kristen, di gereja, di kantor, di rumah, dimanapun kita, teladan inilah yang akan menjelaskan semuanya. Orang gak akan peduli sepintar apa kita berkhotbah, tapi orang akan peduli sejauh mana kita menjadi teladan. Teladan itu menjadi Injil yang berkaki. Dia bisa melihat bagaimana anak-anak Tuhan itu berjalan. Maka hal yang pertama di dalam teladan adalah di dalam tingkah laku.
Perkataan dan tingkah laku, hal yang pertama. Yang kedua, pertama itu perkataan tingkah laku. Artinya gini, ada hal-hal yang terkait bagaimana cara kita membangun sebuah pemahaman tentang keselamatan dan penebusan yang saudara dan saya sudah terima di dalam Yesus. Entah kenapa itu nggak bekerja dengan baik. Ada sesuatu yang salah. Karena di dunia ini banyak orang yang akan menarik kita, entah sosial media kita, entah lingkaran-lingkaran yang ada di dalam kita, akan banyak menentukan apakah perkataan dan tingkah laku kita itu benar-benar bisa kayak benar-benar dikonkretkan begitu rekan-rekan. Ada dua ekstrim yang ingin saya kritik. Bagaimana sekarang perkataan dan tingkah laku ini kita pengen ini menjadi kunci teladan kita sebagai duta Injil. Yang pertama itu tradisi kita, ekstrim yang sebelahnya itu adalah individualis kita. Apa yang maksud dengan tradisi kita? Kita tuh orang timur. Orang timur itu meletakkan identitasnya berdasarkan hormat keluarga. Saya orang Batak, marga Pasaribu. Saya terkoneksi dengan seluruh Pasaribu di seluruh dunia. Jadi kalau saya terdampar, kata orang tua saya, entah di laut, entah di pantai, ketemu orang Batak lain bilang marga Pasaribu, langsung dicari nomor berapa, ketahuan. Siapa bapaknya, nenek moyangnya gimana. Tradisi timur, orang Tionghoa juga begitu. Hormat keluarga itu paling tinggi. Dan identitas kita berdasarkan itu. Nanti kita kritik itu. Kita semua begitu, rata-rata kita semua begitu. Rasa hormat kita kepada keluarga besar kita akan malu sekali kalau nama besar itu tercoreng. Tapi identitas kita bukan berdasarkan itu. Timotius muda juga sebenarnya tahu hal itu. Mereka itu menghadapi orang-orang Yahudi dengan kultur yang sangat kuat. Ada orang-orang juga Yunani. Jadi budaya itu membentuk identitas mereka. Yang paling tinggi adalah kehormatan keluarga. Kita bisa ketekan. Nggak enak rasanya. Kalau saya punya kultur Batak, papa saya itu Raja Parhata terkenal se-Jabodetabek, almarhum. Kalau ada pesta Batak di rumah manapun, di pesta adat dimanapun, di gedung manapun, papa saya itu namanya harum sekali. Dia I.O. adat paling terkenal di kota ini. Dia bisa bikin singkat, padat, ringkas, tapi bermakna. Jadi kalau saya diperkenalkan, oh anaknya Pak Pasaribu ya. Jadi kayak rasanya ketekan, karena saya nggak tahu adat-adat itu. Apalagi kalau mama saya memperkenalkan, oh ini loh anak saya yang jadi pendeta itu ya. Jadi lihat rekan-rekan, budaya, tradisi, hormat yang begitu tinggi kepada marga, leluhur ataupun kita, tradisi kita itu menjadikan ada identitas yang membuat kita satu sisi bangga tapi di sisi lain yang salah. Kita ketekan di situ. Saya mau jadi orang yang apa adanya, saya nggak mau dikaitkan dengan apapun itu prestasi papa saya almarhum. Saya nggak mau dikaitkan dengan apakah saya masuk STT itu jadi satu hal yang baik atau enggak. Tapi di sisi lain ada juga namanya itu jiwa individualistis kita. Jadi perkataan dan tingkah laku kita tuh kayak kalau di dalam komunitas marga gitu ya, tradisi kita tuh kalau dikenalin kayak gitu, terus kalau ada arisan keluarga itu kita tuh kayak dikenalin itu loh, itu orang pajak deh gitu ya. Itu orang pajak bang, uangnya banyak itu. Oh itu loh dia udah pangkatnya tinggi, jadi kayak gitu ya rekan-rekan tahu ya. Dan kita tuh merasa kayak aduh kok begini ya. Sepertinya identitas kita tuh menempel dengan status kita. Identitas kita menempel dengan gaji kita berapa. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain sifat individualistis. Kita gak peduli dengan komunitas, kita gak peduli dengan siapapun. Gue mau impian gue sendiri. I am what I am gitu kan ya. Di satu sisi ini menjadi sebuah hal yang membuat kita itu bebas dari segala ikatan. Banyak pola pikir barat tuh kayak gitu. Dua itu kencang sekali menekan kita. Jadi perkataan dan tingkah laku kita tuh dipengaruhi oleh dua itu. Entah tradisi kita sebagai orang timur atau cara pandang berpikir kita sebagai orang-orang yang budaya barat itu udah mulai masuk. Lihat lagu-lagu yang ditekankan sifat egoistiknya itu. Label-label seperti Disney misalnya. Let it go gitu kan ya. Itu jiwa yang kayak mau bebas, pokoknya aku yang menentukan siapa diriku dan mau kemana diriku.
Nah dari dua itu, kita itu sebenarnya harusnya ada jalan tengahnya, itu Injil. Injil itulah yang menebus komunitas tadi, dan Injil juga yang menebus rasa individualistik tadi. Tim Keller bilang gini, kita itu didefinisikan siapa kita, identitasnya bukan berdasarkan dua ekstrem kiri kanan itu. Tapi Injil, kita itu diberikan nama baru oleh Tuhan. Bukan ego kita, bukan tradisi dan kehormatan keluarga kita yang begitu wah, dan bukan keinginan dan ambisi kita dengan cita-cita. Tingkah laku dan perkataan kita harus ditebus oleh Injil. Lihat Paulus, sebelum jadi rasul dia orang berdarah biru. 613 perintah dan larangan itu dari 10 hukum Taurat, kalau di breakdown dalam tradisi Yahudi itu 613 perintah dan larangan. Paulus tidak ada cacat melakukan itu semua. Dia tahu itu, dia hafal. Dia ini orang Yahudi asli, tulen. Dari golongan Farisi, yang hilel lagi, yang keras. Tapi ketika bertemu Kristus, semua garis darah biru itu, kesukuan itu sepertinya seperti sama Kristus itu ditebus. Dan dia bilang, semua tradisiku itu kuanggap sampah. Karena aku memperoleh Kristus. Jadi seperti itulah cara Tuhan menebus dan Injil bekerja di dalam hidup kita. Paulus tahu itu. Akhirnya dia memilih untuk dari seorang tent maker, pembuat tenda, seorang yang tahu marketplace, seorang yang bekerja menjadi seorang rasul. Dia tahu bagaimana Injil itu mengubahkan hatinya. Jadi hal yang pertama, tingkah laku dan perkataan kita itu harus ditebus oleh Injil. Karena tarikan tekanan dari dua tadi, budaya dua ekstrim tadi ya, kultur kita, tradisi kita masing-masing, dan pola pikir individualistik kita. Jangan pernah bilang, saya nggak kayak gitu Pak, coba deh kita uji, kita kayak gitu. Either or, either yang kiri atau yang kanan. Coba deh. Ketika kita mau menentukan, misalnya rekan-rekan yang masih single nih, mau menikah. Coba kalau kita orang yang punya kultur budaya, pasti akan ditanya, menikah dengan suku apa? Kan gitu saudara ya. Kerjanya gimana, cowoknya gimana, ceweknya gimana. Ataupun ketika kita yang memutuskan sendiri, ketika kita memutuskan untuk bekerja, mencari uang, bukan hanya di satu tempat, tapi kita mau mengekspansi bisnis kita. Semuanya pasti kita akan sangat terpengaruh dengan pola pikir itu. Yang individualistik maupun yang tradisi komunitas itu. Jadi itu yang pertama ya rekan-rekannya. Jadi Injil, duta Injil itu hidup sebagai teladan dalam bentuk konkretnya perkataan dan tingkah laku. Harus berakar di dalam Injil Kristus. Harus mengerti bagaimana pengampunan dosa yang Tuhan nyatakan di salib itu. Itu benar-benar kerasa sampai relung jiwa kita yang paling dalam. Sampai kita ngalamin, dalam tingkat ngalamin itulah maka kita bisa mengerti. Artinya menjadi duta Injil. Sehingga enggak cuma nama kita yang keren seperti Immanuel Ebenezer, tapi juga karakter kita, perilaku kita juga keren. Hal yang kedua, bukan hanya tentang how to tingkah lakunya, tapi juga kita lihat itu dibungkus dengan kasih, kesetiaan, dan kemurnian. Kasih, kesetiaan, kemurnian ini akan menjaga bagaimana sebenarnya Injil itu benar-benar terus konsisten membawa dampak di dalam kehidupan kita. Bagaimana Injil itu bukan hanya sekedar berita, message, tapi benar-benar itu tuh kita hidupin. Nah, inilah yang menjadi aplikasi yang sangat-sangat menarik untuk kita gali bersama. Khususnya rekan-rekan di marketplace. Akan ada banyak cara-cara Tuhan yang ajaib yang kita bisa nyatakan ketika kita sudah menghidupi Injil ini. Paulus gak berhenti sampai Timotius muda mengembalakan Efesus. Tapi terus ke generasi-generasi di bawahnya. Kalau kita lihat di 2 Timotius 2 ayat 2, kita lihat bagaimana Injil itu yang dari neneknya si Lois ke mamanya, terus ke dia sampai di bawahnya itu terus berakar.
Bagaimana sejarah pemahaman tentang kekristenan itu dari belum ada gereja sampai gereja hadir harusnya menjadikan kita sadar bahwa kasih kita, kesetiaan kita, kemurnian kita akan menjadi sebuah check and balance di dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa untuk mau meyakinkan orang lain untuk terima Yesus kalau di dalam kehidupan kita enggak mencerminkan itu, rekan-rekan. Nah, itulah sebabnya sangat penting untuk kita supaya kita bisa melihat dua variabel ini. Bagaimana kita sebagai teladan dan bagaimana kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Injil itu menemukan sebuah identitas baru di dalam Kristus yang di dalam tindakan dan perkataan bukan hanya sekedar mengikuti tradisi atau keinginan individualistik kita. Dan itu semua kita lakukan untuk menjaga kemurnian Injil. Jadi dimanapun kita berada, di bagian divisi apapun di Bogasari ini, ketika kita kembali ke rumah bersama dengan orang yang kita cintai, keluarga, istri, anak, koko, cici, semua. Dan bahkan kalau kita hari Minggu beribadah di gereja kita masing-masing, maka dampak itu akan berasa di dalam kehidupan kita. Izinkan saya mendaratkan ini dalam pengalaman-pengalaman pelayanan. Kami itu menemukan ketika kami beribadah, bergereja, khususnya kami yang sore hari ini saudara ya. Kami ada di mall ya. Bukan karena hebat gagah, tapi karena lokasinya nggak memungkinkan untuk bisa buka rumah ibadah. Jalan Raya Bogor, Cawang, Cililitan, PGC. Setelah lampu merah PGC ya, sebelumnya itu kan UKI dan banyak lapo kiri kanan. Tapi setelah lampu merah PGC nggak ada. Itu Condet, Kramat Jati, daerah hijau. Kami di situ. Ketika kami di mall itu ya, Kramat Jati Indah dulunya, sekarang Lipo Kramat Jati, Lipo. Di Kau Sore itu menarik deh, ada orang-orang cepak, badannya tegap, itu kan banyak instansi militer di situ ya, datang ke situ ibadah. Kalau ngomong sama mereka, saya kagok sekali karena mereka selalu ngomong siap gitu ya. Apa kabar siap, baik. Di mana tinggal siap di sini gitu, siap-siap semua gitu, seragam lengkap. Kalau pokoknya salah sedikit sama seniornya gampang ditempeleng lah mereka itu, masih junior gitu ya, instansi militer. Ada juga di instansi rumah sakit Polri itu ya orang-orang dari NIAS, yang suster-suster perawat yang masih mau studi dan praktek begitu ya. Dia paling cuma setahun 2 tahun, tapi mampir gitu ke gereja dan kita lihat ngobrol enak banget, nyambung. Pengalaman-pengalaman mereka di kampung halaman dan sekarang mereka sedang mencari kerja. Jadi macam-macam tuh, ada tipe yang perawat kayak gitu, ada yang para perwira ya, orang-orang yang baru awal masuk militer, dan itu kami jangkau. Dan menarik sekali, ini hal yang betul-betul Tuhan kasih kepada kami. Jadi kita enggak banyak berteori, tapi bagaimana meneladani Kristus dan bagaimana kita itu mau melakukan apa yang Tuhan nyatakan, amanat agung itu. Jadi bagaimana tingkat praktisnya hari ini kita mau bungkus itu semua. Di bagian pertama tingkah laku dan teladan dengan penebusan Injil Tuhan Yesus. Di bagian keduanya itu kasih kemurnian kita. Untuk kita bisa nyatakan Injil yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Jadilah seperti yang Yesus inginkan. Jadilah orang yang otentik Bapak Ibu. Rekan-rekan. Kaum muda kita di sini. Jadilah otentik. Injil itu membuat kita otentik. Otentik itu artinya saya itu begini, apa adanya. Nothing to hide, nothing to prove. Nggak ada yang disembunyikan, nggak ada yang perlu dibuktikan. Ingat, kita itu di drive dengan banyak sosial media yang flexing-flexingnya parah gitu ya. Ingat, dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Maka ayo rekan-rekan, persekutuan doa El Shaddai Bogasari. Bangkit dengan Injil yang sudah kita terima. Menjadi dutanya, utusannya, representasi Allah. Memberikan sebuah story yang utuh kepada dunia ini. Kalau dunia ini story-nya tentang my story,
kita katakan his story. Bukan sebagai sejarah doang, tapi his story. Ceritanya, kisahnya. Kisah Tuhan yang begitu ajaib. Kisah dia yang sudah datang menciptakan. Kisah manusia yang memberontak, berdosa, kejatuhan. Kisah Yesus yang sudah menebus kita di salib 2000 tahun yang lalu. Yang sekarang kita hidupi pengorbanannya. Kisah ketika nanti kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Rekan-rekan, itu kisah yang sudah terpatri di dalam kehidupan kita mengikut Yesus. Itu sudah ada di dalam sistem hati nurani kita. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan kedatangan Yesus yang kedua kali menjadi benang merah. Bagaimana sebenarnya kita mau mempraktekkan Injil? Jadi inilah yang perlu rekan-rekan bawa ketika kita mau menjadi duta Injil. Ada yang pelayanan di sini, di gereja masing-masing? Banyak yang pelayanan ya? Udah ngambil pelayanan ya, bidang A, bidang B gitu ya. Ada yang mengembangkan pelayanan-pelayanannya, yang mungkin gak di gereja aja. Ada juga mungkin ya, yang mengembangkan talentanya, pelayanan-pelayanannya gitu ya. Nah itu satu hal yang sangat praktis kok, kita bisa lakukan. Minta sama Tuhan, supaya dia itu ubah hati kita. Kalau kita menjadi dutanya Injil, representatif Allah di dunia ini, maka ayo identitas kita main di situ dulu. Nanti perkataan dan tingkah laku kita itu bukan hal-hal yang udah lumrah kita ketahui karena identitas kita sama budaya atau sama yang tadi itu ya, individualistik lagi, tapi karena Yesus Kristus. Kalau kita mau mempraktekkan kasih, kemurnian, kesetiaan kita, maka lihat aja lah orang-orang yang ada di lingkaran terdekat kita. Siapapun itu. Habis ini nanti kita kerja lagi. Coba kita uji ini supaya kita bisa melihat dengan baik. Sekarang banyak orang perlu teladan. Jadilah teladan. Seperti Paulus meneladani Yesus. Seperti Timotius meneladani Paulus. Nah rekan-rekan, ini yang menjadi berita utama. Izinkan saya pakai waktu 4 menit lagi ya, untuk bisa mempraktiskannya di dalam aplikasi-aplikasi yang pentingnya. Kita belajar identitas kita harus sesuai dengan Injil, bukan tradisi ataupun sifat individualistik. Kita belajar bagaimana nanti penebusan itu akan selaras dengan kemurnian, kesetiaan kita di dalam mengikuti Yesus. Saya percaya kita akan dijaga oleh Tuhan. Kita anak-anak Tuhan yang hidup di negeri ini perlu banyak berdoa, perlu banyak berperan. Karena perlu teladan. Tanpa sadar kita itu ditarik oleh banyak opini dan kita termakan oleh opininya. Bahaya, hati-hati rekan-rekan. Dan inilah hal-hal praktisnya yang perlu kita bawa pulang. Yang pertama, lihat bagaimana karya dan penebusan Kristus itu benar-benar kalian alami. Ketemu dengan orang tua, ketemu dengan rekan, ketemu dengan siapapun, kita tuh jadi orang yang sama, di rumah sama, di tempat kerja sama, di gereja sama. Jangan jadi orang yang berbeda-beda. Itu tadi otentik. Yang kedua, kembangkan talenta kita, kembangkan hal yang sudah didapatkan di dalam Tuhan. Banyak pelayanan-pelayanan yang bisa dibuat rekan-rekan. Banyak anak-anak Tuhan yang seharusnya bisa terus berkarya di dalam kehidupan ini. Pakai itu, berkolaborasi, antar interdenominasi. Sekarang udah gak zamannya lagi gereja itu A, B, C. Udah kita berkolaborasi aja dengan Injil yang sudah Tuhan nyatakan. Dan saya berharap ada banyak dari kita yang bisa mengenali diri kita, identitas kita, dan kita bisa menjadi anak Tuhan yang Tuhan inginkan. Saya rindu banyak hal-hal baru yang rekan-rekan temukan di dalam karya Injil Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita perlu komunitas. Kita nggak bisa jalan sendirian. Injil itu kendaraannya adalah komunitas rekan-rekan.
Dan komunitas itulah yang akan memastikan kalau ada titik blind spot di dalam hidup kita, kita bisa mendapatkan masukan-masukan dari komunitas yang kita bangun. Saya nggak tahu titik buta saya, blind spot saya kayak apa. Tapi mungkin rekan saya tahu, bro, lo udah kelewatan deh keluar dari jalur, masuk lagi ke jalur. Blind spotnya ditemukan. Itu cuma bisa kalau ada orang ketemu orang. Banyak di gereja salah kaprahnya adalah bikin program banyak tahunan, tapi programnya nggak ngubah orang. Coba deh, perhatikan di gereja kita masing-masing. Bikin programnya hebat, jago. Tapi entah kenapa orangnya itu aja dan nggak mau berubah dan nggak bisa berubah. Karena bukan program yang ubah orang, tapi orang yang ubah orang. Bawa itu dan praktekkan. Sama, saya juga sedang mempraktekkan itu. Dan biarlah ini menjadi sebuah pemahaman yang kuat supaya kita betul-betul diisi lagi, dicas lagi oleh Injil yang sudah Tuhan nyatakan. Jadilah duta-duta Injil, menjadi teladan di dalam tingkah laku, di dalam segala hal, identitas yang baru di dalam Kristus, bukan dengan tarikan-tarikan dunia ini. Dan disitulah saudara akan mengalami yang Tuhan katakan kasih karunia dan anugerah itu. Berilah hidupmu untuk terus dibentuk oleh Tuhan. Nyatakan Injilnya. Dan berikanlah hati kita untuk Dia. Amin. Mari kita berdoa. Hari ini kami belajar dari Paulus kepada Timotius ketika dia mengembalakan kota Efesus yang begitu maju Tuhan. Timotius hanyalah alat di tangan Tuhan. Di usia mudanya dia mengembalakan gereja dan dia banyak tekanan terutama guru-guru palsu dan budaya pada waktu itu. Sama kami juga menangani hal yang sama. Sama dalam arti tekanan kami adalah ketika kami mau menjadi duta Injil, kami itu harusnya punya identitas di dalam Kristus. Celakanya kami punya identitas itu berdasarkan budaya kami ataupun sikap individualistik kami. Kami punya rasa hormat yang tinggi terhadap keluarga kami, asal-usul kami. Tapi terhadap Kristus belum tentu. Di satu sisi kami juga mau mengubah hidup kami tapi dengan cara kami, maunya kami. Sifat individualistik ego kami itu besar sekali. Ada banyak anak-anak Tuhan yang jatuh bangun di dunia ini. Ada banyak hal-hal yang kami belajar, ternyata identitas kami akan rapuh kalau kami berdasarkan hanya kebudayaan kami, tradisi kami, maupun sifat individualistik kami. Kami datang dengan identitas baru, Injil Tuhan Yesus. Disitulah tingkah laku dan perkataan kami menjadi benar. Disitulah kami bisa membangun kerajaan Allah. Disitulah kami benar-benar dinyatakan Tuhan sebagai hamba yang setia. Mampukan kami untuk mengalami ini. Kedua, kami belajar bahwa ketika kami menjalani identitas yang baru ini, maka kasih, kesetiaan, dan kemurnian akan terus menjaganya. Kemurnian diperlukan untuk kami selalu konsisten dengan Tuhan. Dan kami mau melatih ini, sekali lagi melatih ini di dalam komunitas kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh di dalam dunia. Jangan biarkan dosa terus mengintip kami. Tuhan, nyatakanlah kuasa penebusan Kristus yang begitu besar, lebih besar dari kegagalan kami, lebih besar dari ego kami, lebih besar dari kesuksesan kami. Kuasa penebusan itulah yang kami nyatakan ketika kasih, kesetiaan, dan kemurnian menjadi cara Tuhan membentuk hidup ini. Hamba berdoa supaya rekan-rekan di komunitas persekutuan doa El Shaddai benar-benar mengalami ini. Ketika mereka pulang, melanjutkan pekerjaan, ketika mereka di gereja, di rumah, di marketplace, mereka orang yang sama. Seorang murid Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami. Karena di dalam hati kecil kami sebenarnya berteriak rindu akan penebusan Kristus yang kami mau nyatakan.
Kami berdoa supaya rekan-rekan pengurus Tuhan kuatkan. Dan setiap kami boleh mengembangkan komunitas ini. Menjadi komunitas yang benar-benar mengenal-Mu, mengasihi-Mu, dan melayani-Mu. Ini doa kami, terima kasih Kau telah menyegarkan kami dengan firman Tuhan. Materaikan ini dalam hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon ini semua. Amin. Tes. Oke. Bapak Ibu rekan-rekan semua, bagaimana? Apakah diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini? Amin. Kita semua sekarang sudah mengemban sebuah tugas baru ya. Jadi kita harus menjadi teladan dan representatif dari Tuhan Yesus. Nah, tadi juga dibilang sama Pak Pendeta, penting bagi kita nih untuk selalu berkomunitas gitu ya. Untuk selalu berkelompok bersama-sama dengan teman-teman seiman kita. Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu untuk terus aktif dan hadir ya di PD El Shaddai. Dan kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Oke, saya mau bacakan pengumuman. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Pertama saya mengucapkan terima kasih dulu pada Pak Pendeta Frans Pasaribu untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati terus untuk pelayanannya dan juga keluarganya. Oke, udah muncul Frans belum? Saya bacain lah dari situ ya. Dengarkan ya Bapak Ibu. Oke, kita ada kegiatan doa bersama. Seperti biasa di setiap hari Rabu boleh ikut Bapak Ibu secara hybrid. Ada kalau via offline-nya itu di ruang meeting internal audit. Terus kalau daringnya via Zoom, nanti ada linknya di grup bisa dicek. Oke, lanjut untuk PD berikutnya kita tanggal 10 Oktober. 10 Oktober ya, dengan tema Mungkinkah Ada Kedamaian di Bumi, dengan pembicara Evangelis Ulbricht Siahaan. Itu aja? Oke, itu aja pengumumannya. Saya sekali lagi boleh minta bantuan Pak Pendeta Frans untuk tutup ibadah pada hari ini, juga doa berkat buat kita semua. Mari kita berdiri, kita naikkan Bapa terima kasih dan kita akan menutup dengan doa berkat. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih, ku berterima kasih. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, waktu teduh